Gaya belajar bisa terbentuk secara natural karena preferensi ataupun bisa terbentuk karena kompensasi terhadap defisit kognitif di area tertentu. Otak kita terdiri dari 5 bagian besar, yaitu otak visual, otak auditori, otak motorik, otak konsentrasi, dan juga limbik, yaitu otak yang mengolah bagian motivasi untuk belajar. Jika seluruh bagian otak ini optimum, maka seharusnya seorang anak memiliki kemampuan untuk belajar dengan cara apapun, baik visual, auditori, reading and writing, ataupun kinestetik. Mungkin ia memiliki preferensi untuk menggunakan bagian tertentu atau gaya belajar tertentu saja. Jika seorang anak diakomodasi untuk belajar hanya dengan menggunakan preferensi gaya belajarnya dia, apakah itu menjamin bahwa ia akan memiliki prestasi akademik yang lebih baik? Ternyata sebuah riset menunjukkan bahwa gaya belajar tidak ada kaitannya dengan prestasi akademik. Mengapa demikian? Karena ketika belajar di sekolah, berbagai mata pelajaran membutuhkan cara belajar yang berbeda-beda. Contohnya, untuk belajar geografi, membayangkan peta, mengingat peta, atau belajar geometri, matematika misalnya. Subjek tersebut akan lebih membutuhkan kemampuan visual, mengaktifkan bagian otak visual. Ketika seorang anak belajar spelling atau belajar membaca atau membaca teks, belajar bahasa, maka bagian otak auditori lah yang lebih banyak digunakan. Ketika seorang anak sedang belajar prakarya atau membuat sesuatu, berolahraga, belajar mengendarai sepeda misalnya, belajar sebuah skill atau kemampuan baru, maka ia tidak bisa belajar dengan membaca teks atau membayangkan saja atau dengan mendengarkan penjelasan. Ia perlu langsung mempraktekkannya sehingga itu membutuhkan gaya belajar kinestetik. Lalu apa yang terjadi jika seorang anak hanya cenderung mau fokus dan hanya menggunakan gaya belajar tertentu? Mungkin ada subjek-subjek tertentu atau hal-hal baru lain yang dia tidak akan bisa belajar dengan maksimal jika ia hanya terpaku pada satu gaya belajar saja. Defisit pada salah satu fungsi kognitif akan menyebabkan seorang anak cenderung untuk menggunakan fungsi otak lainnya untuk mengkompensasi dari kelemahan yang ada. Contohnya, seorang anak yang memiliki defisit pada area auditori, yaitu ia sulit untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan secara verbal karena adanya defisit kemampuan kognitif. Sehingga ia sering menggunakan kemampuan visualnya untuk memahami sesuatu. Semakin ia sering gunakan, semakin tajam dan semakin baguslah kemampuan visualnya. Sayangnya, kemampuan auditorinya semakin tidak terasah dan semakin lemah. Perbedaan yang besar antara kemampuan visual dan kemampuan auditori ini menyebabkan anak ini mungkin akan lemah di subjek atau mata pelajaran tertentu yang membutuhkan kemampuan auditori dan tidak begitu bisa diolah jika menggunakan kemampuan visual. Nah, itulah di mana pada subjek tertentu atau mata pelajaran tertentu anak ini mungkin mengalami kendala yang lebih besar. Karena apa? Karena kebetulan kemampuan visual yang di mana dia kuat tidak begitu bisa, tidak begitu efektif digunakan untuk mengolah subjek tertentu. Akan berbeda dengan anak yang tidak memiliki defisit di dalam kemampuan kognitifnya. Artinya semua area otak berfungsi dengan optimum. Ia bisa menggunakan auditorinya dengan baik, dia bisa menggunakan visualnya dengan baik, reading dan writing juga tidak ada masalah. Kinestetik pun ayo dia bisa kerjakan. Tetapi ketika ia diminta untuk memilih, dia memilih untuk menggunakan teknik tertentu, menggunakan area tertentu. Namun ketika nggak bisa, maka dia tidak ada masalah. Dia tetap bisa mengaktifkan atau menggunakan fungsi otak lainnya. Jadi dalam hal ini sangat berbeda antara gaya belajar dan defisit dari cognitive skill. Mungkin kita biasa melihat seorang anak yang suka sekali menggambar. Hobinya adalah menggambar. Tetapi ia sangat tidak suka dengan pelajaran membaca atau apapun yang berkaitan dengan mesti membaca.
atau mungkin dia lemah ketika harus berkonsentrasi untuk mendengarkan sebuah penjelasan. Maka itu juga merupakan contoh dari ciri-ciri gaya belajar kompensasi. Ia lebih senang menggambar terus dan menggambar terus dan menggambar terus untuk menghindari kegiatan yang mengharuskan ia menggunakan fungsi-fungsi otaknya yang lemah. Ini tidak bisa dibiarkan, harus dicarikan solusinya. Sebaiknya sebelum anak tersebut sampai di kelas 4 SD. Karena sebaiknya semua defisit kemampuan kognitif harus sudah terselesaikan sebelum kelas 4 SD. Jika tidak, hal ini akan berlarut-larut dan kemudian akan menimbulkan kendala-kendala di tahun-tahun belajar yang berikutnya. Contoh lain dari gaya belajar yang terbentuk karena hasil kompensasi defisit kemampuan kognitif. Misalnya, seorang anak yang sangat suka menggunakan gaya preferensi reading and writing. Terlihat seperti seorang kutu buku, suka sekali membaca. Terus-menerus maunya membaca saja, membaca dan menulis. Seakan-akan ia adalah seorang anak yang sangat akademik, yang suka belajar. Ya. Tetapi sebenarnya dia itu sedang menghindari kegiatan-kegiatan yang bersifat motorik atau jika diminta untuk praktek langsung atau melakukan sesuatu. Kemampuannya untuk belajar secara kinestetik, langsung mempraktekkan, itulah yang tidak terasa atau bahkan lemah. Ia bersembunyi di balik kebiasaannya untuk membaca dan menulis. Kadang-kadang parents atau guru membiarkannya karena memang anak-anak yang menggunakan preferensi membaca dan menulis ini cukup akademik. Namun jika hal ini tidak kita selesaikan, maka kemungkinan nantinya anak ini akhirnya akan menemukan kesulitan yang lebih berarti jika waktunya ia harus mempraktekkan atau mengeksekusi sesuatu. Ia mungkin bisa berpikir namun agak kesulitan di dalam mengeksekusi, sehingga hal ini pun menjadi tidak ideal. Tetap membutuhkan observasi, mendeteksi lebih dini agar kesulitannya tidak berlarut-larut. Contoh yang ketiga, gaya belajar kompensasi. Contohnya seorang anak seakan-akan memilih gaya belajar auditori, yaitu gaya belajar yang senang mendengarkan penjelasan secara verbal. Seakan-akan dia adalah seorang pendengar yang baik dan selain itu dia juga berekspresi secara verbal. Jadi dia juga talkative, dia senang berkata-kata. Ya, kelihatan seperti itu. Tetapi kemampuan dia dalam menulis dan membaca ternyata defisit. Dia menghindari kegiatan tersebut. Dia menghindarinya dengan menutupinya dengan gaya belajar auditori, yaitu mendengarkan dan talkative, berbicara terus, berkata-kata. Terus-menerus aktif mendengarkan dan berbicara. Berinteraksi dengan orang, mendengarkan dan berbicara. Sebenarnya untuk menghindari hal yang harus dia lakukan, yaitu membaca dan menulis. Ketika disuruh membaca atau disuruh menulis, dia nggak bisa. Dia alihkan lagi dengan berkata-kata atau memancing sehingga orang dewasa itu mulai menjelaskan lagi secara verbal. Nah, ini adalah gaya belajar kompensasi. Seakan-akan gaya belajar auditori, tapi sebenarnya gaya belajar auditori yang muncul karena berusaha mengkompensasi dari kekurangan atau defisit yang bersifat reading dan writing misalnya. Bagaimana ya caranya untuk mengetahui perbedaan apakah gaya belajar seorang anak itu terbentuk secara natural karena preferensinya atau gaya belajar yang terbentuk karena kompensasi untuk menutupi kekurangan atau defisit kemampuan kognitif. Kita bisa lihat dari kesulitan yang dia hadapi. Seorang anak yang memiliki gaya belajar yang terbentuk secara natural mestinya juga tidak memiliki kesulitan yang berarti jika diminta untuk menggunakan gaya belajar yang lain. Walaupun ia tidak prefer, dia tidak begitu suka, bukan gaya belajar utamanya, tapi ia tidak memiliki masalah juga untuk menggunakannya. Namun jika gaya belajar itu yang muncul adalah hasil kompensasi dari defisit, maka kita bisa melihat bahwa ketika diminta untuk menggunakan cara yang lain, mengaktifkan area-area yang lain, ia memiliki kesulitan dan mungkin bahkan kesulitannya itu cukup serius.
Jika hal ini terjadi, maka parents dan guru perlu mengobservasi lebih dalam lagi. Apakah yang sedang ditutupi atau kelemahan apakah yang ada, defisit apakah yang ada, sehingga defisit tersebut bisa dibantu untuk ditingkatkan. Gaya belajar tidak menentukan keberhasilan akademik seseorang. Gaya belajar bisa terbentuk secara natural karena preferensi, ataupun bisa terbentuk karena kompensasi terhadap defisit kognitif di area tertentu. Jika gaya belajar terbentuk secara natural karena preferensi, maka tidak ada yang perlu dilakukan ataupun dikhawatirkan oleh orang tua. Namun, jika gaya belajar terbentuk karena kompensasi defisit di area kognitif tertentu, saya sarankan orang tua segera mengobservasi untuk mencari tahu defisitnya dan kemudian membantu anak untuk mengoptimalkan area-area otak yang masih defisit tersebut. Ada baiknya parents dan guru tidak terlalu terpaku pada pengertian gaya belajar, apalagi untuk menjustifikasi mengapa seorang anak itu tidak mampu belajar atau mengapa anak itu punya kesulitan di area tertentu. Sebaiknya kita tidak menggunakan gaya belajar dengan fixed mindset, yaitu hanya percaya bahwa seseorang hanya bisa belajar dengan satu gaya tertentu saja. Namun menggunakan growth mindset untuk memperkenalkan kepada anak-anak bahwa mereka boleh punya preferensi tertentu, namun otak mereka pun mampu untuk melakukan banyak hal, sehingga mereka boleh mencoba berbagai gaya belajar. Nantinya, lebih banyak kesempatan yang akan mereka dapatkan. Belajar dengan cara apapun, subjek apapun, bidang apapun, mereka bisa mengaktifkan berbagai cara memproses informasi dan cara belajar.